Welcome back to my channel, Digital Edu. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu, kabar terkini bahwa pemerintah setujui opsi honorer yang bakal diangkat jadi P3K tanpa melalui tes. Untuk mengetahui apa saja syaratnya, yuk simak hingga akhir videonya. Kabar baik bagi tenaga honorer yang direncanakan pemerintah akan dilantik sebagai tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024. Pasalnya, pemerintah melalui Komisi 2 DPR RI dikabarkan tengah menyetujui usulan bagi tenaga honorer agar dapat diangkat menjadi P3K tanpa tes dengan kategori tertentu. Seperti yang diketahui, pemenuhan serta pengangkatan honorer menjadi P3K di tahun 2024 ini yang ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, mengharuskan pemerintah untuk giat lagi melakukan penataan honorer yang harusnya sudah selesai pada Desember 2024. Status honorer nantinya akan dihapus dan diganti menjadi P3K paruh waktu serta P3K penuh waktu, di mana sisa guru non-ASN di sekolah negeri saat ini sekitar 200.000 guru. Sedangkan untuk tenaga kependidikan di sekolah seperti pustakawan, laboran, atau tenaga administrasi akan masuk dalam perekrutan tenaga teknis dalam rekrutmen ASN 2024. Menyoal tentang pengangkatan tanpa tes tersebut tidak dilakukan secara serta-merta dan otomatis, sebab nantinya akan ada syarat dan ketentuan yang terlebih dulu harus dipenuhi oleh tenaga honorer. Dalam rapat yang digelar Komisi 2 DPR RI bersama Menpan RB, diambil beberapa opsi tengah dari permasalahan honorer tersebut. Ada dua syarat khusus yang terlebih dulu harus dipenuhi oleh tenaga honorer. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga honorer yang telah bekerja selama 5 tahun tanpa putus, maka ia wajib diangkat menjadi P3K. Dan terkait penataan serta penyelesaian permasalahan tenaga honorer juga menjadi fokus utama saat ini. Selain itu, audit pendataan tenaga honorer juga memerlukan perhatian khusus. Kedua adalah tenaga honorer yang telah dinyatakan lolos verifikasi dan menunjukkan bahwa ia telah bekerja sebagai tenaga honorer di suatu instansi selama 5 tahun terakhir agar bisa masuk ke dalam pangkalan data BKN juga bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Adapun untuk bisa mengetahui nama Anda masuk dalam pangkalan data BKN, bisa mengakses website resmi pendataan-non-asn.bkn.go.id. Nah, teman-teman jangan khawatir karena link ini sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Di samping itu, pemerintah saat ini tengah berupaya untuk merilis turunan Undang-Undang ASN dalam 3 bulan mendatang yang akan membahas tentang rincian pengangkatan ASN P3K dan bisa memberikan solusi yang adil bagi para honorer. Akan tetapi, pemerintah daerah tidak lagi dapat mengangkat tenaga honorer sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana ketentuan tersebut sudah diberlakukan sejak bulan September 2023 yang lalu.
Di samping itu, pengangkatan tenaga honorer oleh Pemda bisa dilakukan setelah mengantongi izin dari pemerintah pusat dan harus dalam kondisi terdesak. Sementara untuk informasi lainnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek membuka 419.146 formasi pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru 2024. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani menjelaskan pembukaan formasi di 2024 untuk mengisi kekurangan 1 juta guru yang akan diangkat menjadi guru ASN. Saat ini, kata Nunuk, tinggal 200.000 lagi untuk mencapai 1 juta. Oleh karena itu, guru honorer yang belum menjadi ASN bisa memanfaatkan sebaik mungkin seleksi P3K Guru 2024. Selain guru, seleksi P3K 2024 juga bisa didaftar tenaga kependidikan di satuan pendidikan. Nunuk Suryani kembali menegaskan bahwa tenaga kependidikan yang lulus seleksi akan masuk formasi tenaga teknis yang jumlahnya mencapai 547.416 orang. Angka formasi tenaga teknis itu sesuai yang diumumkan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas sebelumnya juga menegaskan bahwa penghapusan honorer tidak akan menimbulkan PHK massal. Hal ini adalah komitmen dari Presiden Joko Widodo. Prinsipnya adalah kami tidak ingin ada PHK massal. Itu harus dihindari. Prinsip kedua adalah penghapusan honorer ini tidak boleh ada pembengkakan anggaran dan tidak boleh ada pengurangan pendapatan dari para tenaga honorer, tegas Menteri Anas. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.